Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Bu Guru di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Bu Mila akan menerangkan tema 8 mata pembelajaran matematika. Ayo sebelum belajar semuanya kita membaca doa yuk dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pembelajaran kali ini Bu Guru akan menerangkan tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Materi yang kedua, Bu Mila akan menerangkan tentang berat benda. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui satuan baku dan tidak baku. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui ukuran berat benda. Materi yang pertama, Bu Mila akan menerangkan tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, pembelajaran ini sebetulnya pernah Bu Mila ajarkan pada semester 1 dan sekarang Bu Mila ulang pada semester 2. Coba anak-anak, apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang mempunyai ukuran secara pasti. Nah, seperti contoh berikut ini. Misalnya penggaris ini. Penggaris ini mempunyai ukuran 20 cm. Dilihatnya dari mana, Bu? Dari sini. Di sini ada angka 0 berakhir di angka 20. Jadi, penggaris ini mempunyai ukuran 20 cm. Kalau misalnya penggaris ini Bu Mila gunakan untuk mengukur, misalnya Bu Mila mengukur ini buku. Nah, misalnya seperti ini, Bu Mila ukurnya harus tepat dari angka 0, kemudian berhenti di angka 20. Kemudian diberi tanda, Bu Mila ukur lagi 20. Nah, kemudian ditambah lagi 20. Sisanya sedikit. Nah, ini 2 cm, berarti 20 ditambah 20 ditambah 2. Artinya berapa hasilnya? 20 tambah 20, 40 ditambah 2, 42. Bu Mila jika mengukur buku ini panjangnya adalah 42 dengan menggunakan penggaris atau mistar. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya bukan Bu Mila yang mengukur, misalnya yang mengukur adalah Laura, muridnya Bu Guru misalnya, atau Naila, atau Abi misalnya. Kalau misalnya mengukur, itu ukurannya pasti sama. Jadi siapapun yang mengukur, itu tetap sama. Misalnya Bu Mila yang mengukur, ya sama. Temanmu yang mengukur juga sama. Nah, sekarang selain penggaris, selain mistar ini, contoh apa lagi yang merupakan ukuran untuk satuan baku? Nah, selain mistar itu juga ada rol kayu, juga ada rol kain. Seperti gambar-gambar yang Bu Mila tampilkan ini ya. Ini adalah rol kayu, ini adalah rol kain. Dan masih banyak lagi contoh atau alat-alat untuk mengukur satuan baku. Nah, sekarang apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang ukurannya itu tidak sama. Jadi setiap orang yang mengukur itu tidak sama. Jadi misalnya Bu Mila mau mengukur buku ini. Satuan tidak baku, satuannya tidak sama. Bisa menggunakan apa saja? Bisa menggunakan jengkal tangan, bisa menggunakan lebar tangan ini atau yang dimaksud dengan depa, atau bisa menggunakan langkah kaki, jarak langkah kaki.
Nah, sekarang Bu Mila coba dengan menggunakan jengkal tangan. Kalau Bu Mila mengukur buku ini dengan menggunakan jengkal tangan, kita coba ya. Dari ujung ke ujung. 1. Nah, ternyata ada lebihnya, tidak sampai 2. 1. Nah, tidak sampai 2. Ya, mungkin 1 yang terakhirnya tertutup tangannya Bu Mila sedikit. Ya, seperti ini. Ini 1, kemudian tidak sampai ke jari kelima, hanya jari keempat pun juga tidak sampai. Jadi berbeda. Mungkin kalau temanmu yang mengukur, misalnya Laura yang mengukur, itu bisa menggunakan 2 jengkal tangan. Kalau Bu Mila hanya 1,5, seperti itu. Jadi setiap orang berbeda-beda. Bisa juga kalau menggunakan jari jengkalnya ibumu, bisa juga ini sama dengan Bu Guru, atau bisa juga tidak sama, 2 jengkal atau 2 jengkal lebih, tergantung dari jengkal tangannya. Kalau tangannya besar, lebar, jengkal tangannya ukurannya juga pasti lebih sedikit ukurannya. Tapi kalau misalnya jengkal tangannya kecil, ini bisa banyak ya. Apalagi adik bayi, jengkal tangannya semakin banyak. Nah anak-anak, sekarang Bu Mila akan memberikan contoh cara mengukur dengan satuan baku ataupun cara mengukur dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, kalau yang satuan baku seperti yang Bu Mila contohkan tadi dengan menggunakan mistar atau penggaris. Nah, kalau menggunakan satuan baku, Bu Mila ada contoh sebagai berikut. Kalian perhatikan ya. Nah, di sini ada sebuah penggaris kayu. Penggaris kayu ini kemudian akan diukur dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu menggunakan jengkal tangan. Ayo kita hitung berapa jengkal tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di situ ada 8 jengkal tangan. Jadi panjang penggaris kayu jika menggunakan jengkal tangan yaitu 8 jengkal. Panjang penggaris kayu jika diukur dengan menggunakan lidi. Nah, ada berapa lidi di situ? Ada 2 lidi, berarti 2 batang lidi. Nah, panjang penggaris kayu ini bisa diukur dengan menggunakan jengkal tangan, bisa diukur dengan menggunakan batang lidi, bisa juga diukur dengan menggunakan korek api. Jadi bisa, di korek apinya dijejer-jejer sampai sepanjang penggaris kayu. Jadi banyak sekali ya Bu, ternyata contoh satuan tidak baku. Iya, banyak sekali. Contohnya tadi apa? Jengkal tangan, depa, langkah kaki, batang lidi, korek api, ballpoint, dan lain-lain. Banyak sekali contoh dari satuan tidak baku yang tidak mempunyai ukuran tetap, ukuran sama. Berbeda dengan penggaris ini. Kalau penggaris ini siapapun yang mengukur pasti sama karena sudah ada ukurannya. Nah, sekarang Bu Mila akan menerangkan materi yang kedua, yaitu berat benda. Materi ini sebetulnya sudah Bu Mila ajarkan di tema 6. Kalian kemarin Bu Mila suruh untuk membuat timbangan sederhana dari gantungan baju. Apa kalian sudah membuatnya? Apa kalian sudah mencobanya di rumah? Nah, gambarnya seperti ini kemarin. Nah, timbangan sederhana ini kalian bisa menggunakan gantungan baju atau bisa juga dengan menggunakan mistar, penggaris.
Nah, tapi penggarisnya ini kalau ini kurang panjang ya. Jadi ada penggaris yang agak panjang. Kemudian diberi apa itu namanya? Diberi kayu di tengahnya jika posisinya seimbang. Jika posisinya seimbang, nah ini posisinya seimbang, artinya beratnya sama. Kalau misalnya posisinya di sini ada yang lebih berat, artinya beratnya tidak sama. Nah, sama dengan gantungan baju kemarin. Nah, sekarang Bu Mila akan memberikan contoh cara menggunakan timbangan sederhana ini. Misalnya jika kalian di situ pemberatnya menggunakan kelereng, ingat berarti menggunakan kelereng semua. Misalnya pemberatnya menggunakan koin 100 rupiah, berarti menggunakan koin 100 rupiah semua. Jadi harus sama pemberatnya. Jangan menimbang buku misalnya, yang satunya menimbang dengan kelereng, yang satunya menimbang dengan koin. Tidak boleh, harus sama. Misalnya kalau kalian ingin membandingkan berat benda, misalnya kalian ingin membandingkan berat buku tema 8 ini dan berat buku hijau ini. Nah, kalau misalnya kalian ingin menimbang dengan pemberat yang sama, misalnya dengan menggunakan kelereng, ini dengan menggunakan kelereng, ini juga dengan menggunakan kelereng, ditimbang ada berapa kelereng yang sama berat dengan buku hijau ini, ada berapa kelereng yang sama berat dengan buku tema ini. Seperti itu. Jadi kemudian kalian timbang. Bu Mila sekarang mempunyai contoh sebagai berikut. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Nah, yang ini Dayu menggunakan penggaris, tidak menggunakan gantungan baju. Kalau kemarin Bu Mila mencontohkan menimbang dengan gantungan baju. Sekarang dengan menggunakan penggaris. Yang ditimbang oleh Dayu yaitu nomor 1 bola bekel, yang kedua gantungan kunci, yang ketiga yaitu penghapus. Nah, setelah Dayu timbang, hasil timbangannya bola bekel itu setara, seimbang dengan 6 butir kelereng. Terus gantungan baju seimbang atau sama berat dengan 2 butir kelereng. Penghapus dengan 1 butir kelereng. Nah, dari kegiatan menimbang itu kemudian dapat kalian jawab benda manakah yang paling berat. Nah, benda yang paling berat tentu saja apa anak-anak? Bola bekel, karena bola bekel beratnya 6 kelereng. Kemudian manakah yang paling ringan? Yang paling ringan yaitu penghapus. Nah, sekarang kalian disuruh untuk mengurutkan. Urutkan benda pada tabel di depan. Jadi mulai dari yang paling ringan. Yang paling ringan apa? Yang paling ringan adalah penghapus, gantungan kunci, dan yang terakhir adalah bola bekel. Kalau diurutkan dari yang paling berat, yang pertama adalah bola bekel, kemudian gantungan kunci, dan yang paling terakhir yaitu adalah penghapus. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Itu adalah cara menimbang dengan menggunakan penggaris. Nah, penggaris yang tengah-tengahnya tadi dikasih boleh kayu atau kotak boleh. Jadi bisa bergerak. Kalau misalnya begini, ini artinya yang ke bawah itu lebih berat, yang ke atas lebih ringan. Nah, jadi harus seimbang. Kalau seimbang baru itu besarnya sama, beratnya sama, baru kalian bisa menghitung berapa jumlah kelereng atau berapa jumlah koin yang kalian jadikan pemberat. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa menimbang di rumah? Nah, jangan lupa ketika Bu Mila menyuruh kalian untuk membuat timbangan sederhana, kalian buat timbangan sederhana itu.
maupun menggunakan gantungan baju ataupun dengan menggunakan penggaris. Jadi belajar ada bermainnya, kemudian ada tidak membosankan. Jadi kalian bisa belajar sambil bermain timbang-timbangan. Oke? Dua materi telah Bu Mila ajarkan. Sekarang Bu Guru akan memberikan latihan soal berdasarkan materi-materi yang sudah Bu Mila terangkan tadi ya. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kamu semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ayo bersama-sama kita membaca doa yuk dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.